moments later. Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight. It ain't no big thing, just show her a little. Perkenalkan, nama saya Alha Aisyaraya Azmi, absen 5 dari 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Contohnya seperti pemecahan masalah secara sistematis, analisis data, dan desain algoritma. Perkenalkan, nama saya Syifa Naura Ramadhani dari kelas 10 TKJ 2 akan menjelaskan karakteristik berpikir komputasional. Karakteristik berpikir komputasional. 1. Pemecahan masalah secara sistematis. Berpikir komputasional melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan terstruktur dengan memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 2. Analisis data. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk menganalisis data, untuk menemukan pola dan kesamaan dalam data, untuk memahami data secara menyeluruh. 3. Desain algoritma. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk merancang algoritma untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Cahyo Anugrah dari kelas 10 TKJ 2 akan membacakan karakteristik berpikir komputasional. Desain algoritma. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk merancang algoritma untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif. Keterampilan abstraksi. Berpikir komputasional melibatkan keterampilan abstraksi untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Kemampuan memecahkan masalah. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Kemampuan penggunaan logika. Berpikir komputasional melibatkan penggunaan logika untuk mengembangkan dan menguji solusi. Kolaborasi. Berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain dalam pemecahan masalah yang kompleks. Perkenalkan, nama saya Emilio Ahmad Samura dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menerangkan konsep berpikir secara komputasional. Yang ke-1, decomposition atau dekomposisi. Dekomposisi merujuk pada proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang kedua, yaitu adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data atau masalah. Halo semuanya, di sini bersama saya Faridi Pradana. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi yaitu berpikir secara komputasional, yaitu bagian saya adalah melanjutkan tentang bagian konsep berpikir secara komputasional. Yang saya lanjutkan adalah dari nomor 3, yaitu adalah tentang abstraction atau abstraksi. Jadi abstraksi menunjuk pada kemampuan untuk mengambil inti dari masalah yang ada dan mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi intinya ini abstraksi ini mengambil detail yang penting-penting saja, dan yang tidak penting atau yang enggak terlalu penting itu diabaikan dahulu. Dan untuk yang terakhir atau yang keempat adalah algoritma desain, atau dalam bahasa Indonesianya perancangan algoritma. Perancangan algoritma merujuk pada proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya seperti membuat
langkah-langkah seperti biasanya, namun ini hanya untuk menyelesaikan masalah. Dan mungkin sekian dari presentasi kami tentang berpikir secara komputasional, dan saya selaku penutup di sini ingin meminta maaf jika ada yang salah kata ataupun ada kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh Anda sekalian. Dan saya juga berterima kasih banyak untuk waktu Anda menonton video ini, walaupun saya menjelaskannya agak kurang jelas, tapi gak apa-apa lah ya. Nanti saya ada di belakangi orang kok, nanti ada tulisannya, bisa kalian baca sendiri nanti. Dan mungkin itu aja yang dapat presentasikan, dan kami ya semoga Anda sekalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.